sebuah restoran di Hong Kong, pria bernama Charlie Mordecai bertemu kliennya, yaitu mafia bernama Fang. Mordecai ini adalah pedagang barang antik dengan sifat penipu. Ketika itu, ia menjual Gucci antiknya kepada Fang. Meski diyakinkan Mordecai itu barang bagus, Fang meragukan keaslian Gucci itu. Sebab di transaksi mereka sebelumnya diketahui Mordecai telah menipu Fang. Karena Fang marah padanya, Mordecai memberi sinyal kepada pengawal sekaligus pelayannya bernama Jock untuk menyelamatkannya. Perkelahian terjadi antara Jock melawan anak buah Fang. Jock! Jock, you're a blade. Well, I think our work here is done. Time to go, sir. Mordecai kembali ke kediamannya di London beserta istrinya Joanna. Kehidupan mereka kini dilanda kesulitan uang. Joanna berencana melelang koleksi lukisan kuda Sheridan kesayangan Mordecai untuk mendapatkan uang. Mereka harus mendapatkan uang 4 hari lagi agar rumah mereka tidak disita pemerintah. Di tempat lain, seniman bernama Nyonya Yanti dibunuh ketika memulihkan lukisan karya seni terbesar. Setelah membunuh Yanti, lukisan itu juga diambil dari pencuri oleh orang lain. Keesokan paginya, rumah almarhumah Yanti dipenuhi polisi untuk menyelidiki kasus kematiannya. Inspektur bernama Marlan dari intelijen Inggris ikut menyelidiki kasus tersebut. Marlan berencana untuk menemui orang terkait dunia gelap benda seni, yaitu Mordecai. Marlan dan Mordecai memang sudah kenal semenjak perkuliahan. Mordecai biasanya memberikan info tentang sisi gelap dunia seni. Dengan imbalan, semua kasusnya tetap akan disembunyikan. Marlan membahas bahwa Mordecai harus melunasi hutang pajak kepada negara sebesar 8 juta pounds. Ia menceritakan 3 bulan lalu Museum Spanyol mengirimkan lukisan Goya kepada almarhumah Yanti untuk diperbaiki. Namun lukisan itu semalam dicuri. Pria bernama Emil selalu erat dengan kejahatan besar. Ia datang ke negara itu diperkirakan untuk mencuri lukisan tersebut. Marlan meminta Mordecai mencari lukisan itu atau semua kasus Mordecai akan dibuka. Akhirnya, Mordecai setuju dengan meminta sebesar 10% dari harga lukisan itu. Sebelum pergi, Marlan bertemu dengan Joanna, wanita yang ia sukai sejak masa perkuliahan. My husband was trying to reclaim his youth by growing that horrible Did I detect a slight crack in the marital armor? Di tempat lain, Emil bercerita kepada seseorang bahwa lukisan curiannya telah diambil orang lain. Lawan teleponnya menduga lukisan itu bisa jadi di tangan 2 pria, yaitu Wahyu ataupun Mordecai. Keesokan harinya, Joanna bertemu dengan Marlan. Joanna bercerita bahwa ia bertengkar dengan Mordecai soal keuangan mereka. Marlan tergoda ketika Joanna seperti merayunya. Joanna bertanya apa yang sedang Marlan bersama suaminya lakukan. Namun Marlan berkata tak akan memberitahunya. Diam-diam ternyata Joanna juga tertarik untuk menemukan lukisan itu. Di tempat lain, Mordecai menemui pria bernama Yanto. Saingannya dalam dunia seni juga spesialis lukisan Goya. Mordecai bertanya tentang almarhumah Yanti, di mana lukisan Goya itu telah dicuri darinya. Yanto tak memberi jawaban memuaskan untuk Mordecai. Setelah itu, Yanto menelpon orang Rusia bernama Roman. Yanto memberitahukan bahwa lukisan Goya incarannya kini juga diperebutkan banyak orang. Mordecai lalu ke sebuah bengkel menemui seorang penyelundup karya seni. Tak lama berbincang dengannya, tiba-tiba Emil datang menembaki pria itu hingga meninggal. Mordecai mengambil pistol untuk membalas menembak Emil, tapi malah tak sengaja membuat Jock tertembak. Diketahui ini bukan pertama Mordecai salah menembak Jock. Ketika perkelahian terjadi, Marlan dan polisi lainnya datang membuat Emil langsung kabur. Marlan membawa Mordecai ke kediaman almarhumah Yanti, karena Mordecai berkata ia mengetahui sesuatu di balik lukisan Goya. Di kediaman almarhumah Yanti, Marlan menunjukkan foto di sebuah kamera di sana. Asisten almarhumah Yanti bercerita bahwa almarhumah Yanti dekat dengan seorang bangsawan. Yanti memanggilnya dengan sebutan Bani. Mereka lalu mengamati foto-foto itu. Mordecai menyadari bahwa lukisan Goya oleh almarhumah Yanti bukan lukisan Goya biasa. Mereka kemudian pergi ke perpustakaan. Mordecai menunjukkan gambar lukisan di foto itu. Lukisan itu bernama Duchess of Wellington, lukisan Goya yang sudah lama menghilang.
karya terbesar seniman bernama Goya. Rumornya, lukisan itu dipercaya dicuri oleh Goya sendiri. Selama 200 tahun, para kolektor mencarinya. Lukisan itu muncul di Prancis pada tahun 1943 di ruang rahasia Jerman. Jenderal tentara Jerman menulis kode rekening bank Swiss di belakang lukisan itu, sampai lukisan itu lenyap dari sejarah. The truth is nice, but a rumor is priceless. Marlan mencurigai hasil penjualan lukisan itu akan digunakan untuk mendanai perang revolusi di seluruh dunia. Ia ingin lukisan itu sebaiknya dibakar agar tidak menimbulkan kekacauan lagi. Mordecai lalu pergi ke toilet. Di sana, ia dibius oleh 2 orang pria dan dibawa pergi. Namun ternyata, Jock melihat penculikan Mordecai. Ia pun mengikuti mereka. I sunk into an uneasy slumber. Di tempat lain, Joanna mengunjungi bangsawan, di mana pria itu diduga dekat dengan almarhumah Yanti. Karena sudah tua, ia menjadi pikun. Joanna bertanya apakah almarhumah Yanti pernah bercerita tentang lukisan Goya yang hilang. Bukannya menjawab, pria itu terus mengajak Joanna ke kamar mandi. Joanna jadi takut dilecehkan olehnya. Kembali dengan Mordecai, penculik membawanya ke Rusia atas perintah Roman. Roman bertanya di mana lukisan Goya itu berada, karena ia sendiri telah mencarinya selama 17 tahun. Roman kesal karena Mordecai menjawab tak tahu keberadaan lukisan itu. Karena merasa terancam, Mordecai melompat ke arah jendela. Jock lalu membawa Mordecai kabur dengan menggunakan sepeda motor. Namun, anak buah Roman berusaha mengejar mereka. Dengan cerdiknya, Jock mematikan semua lampu di jalan sehingga mereka bisa mengelabui anak buah Roman. Jock! Give me an answer! I don't understand. Open your balls. I have no idea. Is it that you actually know and don't want to tell me? Singkatnya, Mordecai akan pulang ke London lebih dulu, dijemput oleh Marlan. Marlan menyuruhnya untuk menjual mobil Rolls-nya kepada Wahyu sambil mencari tahu apakah Wahyu terkait pencurian lukisan itu. Tak perlu lama-lama, Mordecai langsung berangkat ke Amerika untuk menemui Wahyu. Di pesawat tersebut, ternyata Emil sedang mengikutinya. Sesampai di Amerika, Mordecai menginap di sebuah hotel. Mordecai berusaha memejamkan matanya, namun ia terganggu dengan suara desahan wanita di samping kamarnya. Ternyata itu adalah ulah Jock. Mordecai menelpon Joanna untuk memberi kabar bahwa ia berada di Amerika untuk menjual mobil rollnya kepada Wahyu. Joanna menyuruhnya untuk menjauhi putri Wahyu bernama Dea, karena Dea terkenal sebagai pecandu seks. Joanna lantas menutup teleponnya untuk menyusul Mordecai, takut suaminya itu selingkuh. Beberapa waktu kemudian, Mordecai datang bersama Jock untuk mengantar mobil Rolls-nya ke rumah Wahyu. Mereka disambut oleh Dea. Wanita itu sempat-sempatnya menggoda Mordecai. Wahyu lalu datang meminta mobil Rolls-nya. Ia merobek bagian atas mobil tersebut berisi lukisan Goya yang selama ini Mordecai cari. Ternyata pada waktu itu, almarhumah Yanti langsung menelpon Wahyu setelah ia menemukan lukisan itu. Wahyu meminta penyelundup mengirim lukisan itu ke Amerika. Penyelundup itulah pengambil lukisan dari tangan Emil atas suruhan Wahyu. Mordecai memeriksa bagian belakang lukisan itu, tetapi anehnya ia tidak menemukan kode rekening bank Swiss. Sebelum pergi, Wahyu mengajak Mordecai untuk menginap karena nanti malam akan ada pesta di sana. You might have time to couple with Georgina before dinner. She's been through half the staff already. Di kamar rumahnya, Mordecai berdiskusi dengan Jock bagaimana cara untuk mendapatkan lukisan itu. Mereka akhirnya memutuskan untuk mencuri lukisan tersebut. Singkatnya, ketika pesta malam itu dimulai, Emil juga ada di sana untuk melakukan pencurian serupa. Ia telah bersekongkol dengan Dea. Mereka membagi tugas. Emil memberikan racun pada makanan di sana, dan Dea bertugas untuk mengalihkan perhatian Mordecai. Namun tak berapa lama, Joanna datang. Joanna marah Mordecai mendekati Dea. Jock membawa tangga untuk melakukan pencurian, disusul kemudian oleh Mordecai. Sesampainya di ruang lukisan itu berada, Mordecai menemukan bahwa Emil sudah membunuh Wahyu untuk mengambil lukisan Goya itu. Marlan juga datang mencoba menembak Emil. Namun Emil bersama Dea berhasil kabur dengan mobil membawa lukisan Goya. Mordecai, Jock juga Joanna mengejar mereka. Emil bersama Dea kabur langsung mencari kode rekening bank Swiss ketika bersembunyi. Tapi tak lama, Marlan datang menodongkan senjatanya. Ia juga membakar lukisan itu agar tak ada lagi kekacauan akibat lukisan tersebut. Beberapa
kemudian, Mordecai diinterogasi polisi. Sementara Emil bersama Dea telah berhasil kabur. Mordecai khawatir ia akan kehilangan rumahnya, sebab ia tentu tak akan mendapat bayaran setelah lukisan Goya terbakar. Setelah interogasi, Mordecai dijemput oleh Joanna. Di sana, Joanna mengatakan lukisan yang terbakar itu palsu. Joanna bercerita bahwa almarhumah Yanti sebenarnya berbohong. Almarhumah Yanti sengaja membuat replika lukisan itu kemudian menawarkannya kepada Wahyu. Lukisan itu kini ia sadari ada pada pria bangsawan. Mereka sadar lukisan itu sekarang berada di toilet pria itu. Atas kode pria itu kepada Joanna sebelumnya, mereka lalu terbang ke London. Sesampainya mereka di rumah pria bangsawan, mereka menemukan pria itu telah meninggal. Mereka meminta izin istri almarhum untuk menggunakan toilet. Ternyata benar, lukisan itu berada di sana. Mereka berunding bagaimana cara untuk mendapatkan uang dari lukisan itu. Mereka memutuskan untuk menukar lukisan Sheridan di pelelangan dengan lukisan Goya ini, agar mereka mendapat keuntungan darinya. Mereka harus menukarnya sebelum lelang dimulai. Setelah dari kediaman pria bangsawan, mereka menunjukkan lukisan Goya yang hilang itu kepada Yanto, agar Yanto membeli lukisan itu nanti di pelelangan dengan harga mahal. Rumor lukisan Goya terdengar oleh Marlan, Roman, Emil, bahkan Feng. Hari pelelangan tiba. Mereka hanya punya waktu singkat untuk menukar lukisan pelelangan urutan ke-7 mereka itu. Joanna memasuki ruangan ketika pelelangan akan dimulai. Di sana juga ada Dea bersama Roman. Di luar ruangan, Mordecai menjalankan misinya, tapi ia dihadang oleh anak buah Roman. Untungnya, Jock datang menyelamatkannya. Mordecai mengambil lalu membuang pistol anak buah Roman, namun mengenai tangan Jock. Yap, lagi-lagi ia salah tembak. Mordecai mengambil lukisan Goya di mobilnya dan membawanya ke dalam gedung. Singkatnya, Mordecai sampai ke ruangan penyimpanan barang lelang. Ketika akan menukarnya, Emil tiba-tiba datang menghadangnya. Emil berduel dengannya untuk mendapatkan lukisan itu. Mordecai sempat tak sengaja memotong sebelah kumis kesayangan Emil. Joanna mematikan lampu gedung. Di sanalah kesempatan Mordecai menukar lukisannya. Setelah lampu dihidupkan lagi, Jock berhadapan dengan anak buah Feng. Marlan tiba di ruangan pelelangan bersama polisi lainnya untuk menangkap Emil. Saatnya lukisan Sheridan Mordecai dilelang. Mordecai bergegas menuju ruangan lelang untuk menaikkan penawaran. Emil memasuki ruangan untuk mengancam Joanna. Mordecai datang menaikkan harga penawaran sebesar 10 juta pounds. Di akhir penawaran, Roman akhirnya mendapatkan lukisan itu seharga 30 juta pounds. Ia tahu informasi dari Yanto bahwa lukisan itu adalah samaran lukisan Goya dari Mordecai. Setelah selesai melelang lukisannya, Mordecai mendapatkan uang hasil penjualan lukisannya. Namun ia terkejut karena uang itu hanya sedikit. Ternyata uangnya telah dipotong hutang pajaknya selama ini. Mordecai marah karena uangnya diambil. Marlan balik mengancam untuk memenjarakan Mordecai ketika ia protes. Joanna kemudian menjelaskan kenapa ia dekat dengan Marlan. Selama ini ia hanya melindungi suaminya dari kasusnya, bukan ada perasaan dengannya. Marlan tentu merasa patah hati. Setelah pelelangan itu, Mordecai berendam di kamar mandinya sambil memandang lukisan Goya yang asli. Inilah siasat licik Mordecai. Ternyata di pelelangan, Mordecai tidak menukar lukisan Sheridannya dengan lukisan Goya asli. Dengan kata lain, Roman telah membeli lukisan Sheridan dari Mordecai seharga 30 juta pounds. Karena merasa tertipu, Roman menyiksa Yanto. Di akhir cerita, meski Mordecai masih bangkrut karena hasil penjualan lelang habis untuk melunasi hutangnya, ia ternyata akan menyerahkan lukisan Goya asli tersebut kepada polisi agar tak ada kekacauan lagi. Dan cerita pun berakhir. I have never been so... Mordecai adalah film Amerika bergenre action komedi produksi Mad Chance Production. Film ini rilis pada tahun 2015. Mordecai disutradarai oleh David Kopp, dibintangi oleh Johnny Depp, Gwyneth Paltrow, Ewan McGregor, dan lain-lain. Selain menjadi pemeran utama, dalam film ini Johnny Depp juga bertindak selaku produser sekaligus narator. Mordecai meraup total 47 juta dolar di seluruh dunia. Itu lebih kecil dari anggaran produksinya, yaitu sebesar 60 juta dolar. Mordecai ditarik dari bioskop pada minggu ketiga karena pendapatannya turun sebesar 90,4%. Johnny Depp kembali bereuni dengan sutradara David Kopp yang dahulu sempat mengarahkan dalam film Secret Window pada tahun 2004.
Johnny Depp sebagai Mordecai sangat bagus dalam memerankan peran konyolnya. Aktor serba bisa itu tampaknya menikmati dirinya sendiri, meskipun bakat aktingnya tentu jauh di atas film seperti ini. Ia diberi penghargaan aktor asing terburuk pada penghargaan Yoga Award 2016 di film ini. Sementara dari segi pengambilan gambar, film ini cukup baik. Secara keseluruhan, Mordecai memang tidak membuat kalian terbahak-bahak, tapi cukup untuk membuat kalian terhibur dengan kekonyolannya. Well, kita masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Mordecai 7,0. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast. Thanks for watching, bye-bye! Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.